Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin, biasa dikenal Pak Seha. Di sini saya mengajar tentang informatika atau biasa disebut dengan DIK. Langsung saja pada materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu standar pengolah kata. Sebelum itu kita akan mengenal apa saja atau nama dari bagian-bagian di Microsoft Word. Kita buka dulu. Nah, pilih yang dokumen. Seperti yang kalian lihat, di sini saya akan mengenalkan apa itu yang dinamakan tab ribbon. Tab ribbon ialah deretan menu yang memiliki tampilan toolbar yang berbeda-beda setiap kali menu dipilih. Mana bagian dari menu tab ribbon? Menu tab ribbon itu ada di sini. Ini yang namanya tab ribbon. Ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Mungkin di LKS hanya ada 7 ya, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 yang penambahannya ada di menu help dan design. Kemudian yang dinamakan office button. Office button ialah merupakan fitur dari Microsoft Office 2007. Di Office 2010 ke atas, 2013, 2016, dan yang terakhir yang saya tahu ini ada 2019 yang saya pakai ini. Ini enggak ada yang namanya office button, tapi diganti dengan menu tab juga. Kalau saya lihat di sini, ini menu tab yang namanya file. Di sini kita bisa membuat new dokumen. Kemudian ada open ini untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita ketik. Ada info dari dokumen tersebut. Kemudian ada save untuk men-save dokumen yang sudah kita ketik. Ada save as, ini untuk men-save dokumen yang baru selesai kita ketik, yang belum pernah kita ketik sama sekali. Kemudian ada print, ini untuk mencetak dokumen. Ada share, yang mana bisa kita publikasikan, bisa lewat email, presentasi online. Kemudian ada export, di sini bisa diekspor ke PDF. Kemudian close untuk keluar. Nah, keluar maksudnya keluar dari dokumennya, bukan dari aplikasi Word-nya. Langsung saja saya akan memperkenalkan beberapa menu. Di sini ada menu home, menu tab home ini ya. Di sini ada beberapa grup, yang mana grup itu adalah yang ada di bawah menu home. Di sini ini adalah beberapa tampilan grup yang dibatasi dengan sketch garis. Contoh seperti ini. Yang di sini adalah grup clipboard, yang mana grup clipboard ini mencakup ikon paste, cut, copy, dan format painter. Kemudian ada yang namanya grup font, yang mana di dalamnya ada fontnya sendiri untuk merubah gaya teks. Kemudian ada font size untuk merubah ukuran teks. Di sampingnya juga sama, ini berguna untuk merubah ukuran. Yang A besar ini untuk memperbesar size daripada teks tersebut. Kemudian yang A kecil
untuk memperkecil ukuran size teks. Kemudian di sini ada change. Di sini berguna untuk merubah kapitalisasi. Kapital dari huruf maksud saya. Tuh ya. Ada yang huruf besar semua, kemudian hanya ada huruf besar di depan saja, atau huruf kecil semua, atau huruf kecil di depan saja. Bisa dilakukan di sini di changes. Kemudian di sini ada clear all formatting, ini untuk menghapus semua format yang ada dalam teks. Kemudian ada bold untuk mempertebal teks, dan ada italic ini kalau nggak salah untuk memiringkan teks. Kemudian ada underline, memberi garis bawah. Kemudian ada strike through, kita lihat di sini. Kalau kita lihat ikonnya, ini ada garis di tengah-tengah teks ABC ya. Ini kalau nggak salah untuk memberikan garis tengah. Nanti akan kita coba. Kemudian ada yang namanya subscribe, terus ada yang namanya superscript. Ini merubah ukuran huruf menjadi kecil bawah, sedangkan yang ini superscript merubah ukuran teks menjadi kecil atas. Kemudian ada yang namanya text effect dan tipografi. Ini memberi efek kepada teks ya, seperti ini. Ini adalah beberapa efek yang bisa kita berikan kepada teks. Ini seperti word art ya, ini seperti word art, lebih ke seperti word art, namun beda dengan tampilan di word art ini. Kalau kita insert word art, maka yang muncul adalah menu hanya sekian saja, dan ini bisa kita pilih dan menulis teksnya. Berbeda dengan yang tadi, yang ini text effect ini ketika kita sudah mengetik, contoh kita ketik kelas, kelas, ini bisa kita kasih efek seperti ini. Bedanya sih cuma itu aja, sebenarnya sama dengan word art, cuma bedanya ini kalau kita ketik dulu kita bisa memberikan efek, tapi kalau word art tadi kita harus ngeklik word artnya, cari gayanya dulu atau modelnya dulu, baru kita tulis teksnya. Kembali lagi. Kemudian di sampingnya ada text highlight color, ini untuk memberikan warna di bagian belakang teks seperti stabilo begitu. Kita coba ya. Kelas, kita blok dulu, kita seleksi, beri warna kuning. Seperti ini memberikan highlight atau warna di belakang teks ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada yang namanya font color, ini memberikan warna pada huruf. Kemudian di sampingnya ada paragraf, style, editing, nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian di menu tab ribbon insert, di sini juga ada beberapa grup, ada text, table, illustration, add-in, media, links, comment, header and footer, text symbol. Kemudian ada design, layout, reference, my link, review, view, dan yang terakhir help. Gitu ya anak-anak. Langsung saja kita ke menu home. Kita pengenalan beberapa ikon seperti yang ada di buku kalian di halaman 6. Di situ kita harus memperkenalkan ikon yang ada di dalam Office button. Nah, karena ini saya pakai 2019 dan tidak ada Office buttonnya di atas, yang seharusnya logonya ada lingkaran, kemudian ada logo seperti Windows ya di dalam lingkaran tersebut.
Namun tidak ada bedanya ketika saya klik file, ini juga ada beberapa menu yang sama dengan yang ada di LKS atau yang sama dengan di Microsoft 2007. Di LKS itu diterangkan bahwa di situ ada ikon new yang sama seperti ini ikon new, yang mana gunanya untuk membuka lembar kerja baru atau lembaran yang masih kosong seperti blank dokumen ini, seperti ini ya. Ini adalah new dokumen. Kemudian selanjutnya ada yang namanya open, sama ya. Di sini juga ada open, di LKS ada open. Ini berguna untuk membuka dokumen yang pernah kita buat. Nah, berbedanya ada di bawahnya. Kalau di LKS kan ada yang namanya save as, print preview, sementara di 2019 ya berbeda dengan 2007, ini langsung info ini adalah untuk mengetahui dokumen tersebut seperti propertiesnya, ini sisnya berapa page atau berapa halaman, word, total editingnya berapa menit, title, teks, komen, dan lain-lain. Baru kemudian ada yang namanya save dan save as. Selanjutnya nggak salah juga, di sini ada yang namanya print. Kalau history ini belum bisa dibuka ya karena dokumennya masih kosong. Di sini ada print yang sama dengan di LKS kalian, yang berguna untuk mencetak dokumen. Bedanya setelah print di LKS itu ada yang namanya prepare, send, dan publish. Sebenarnya sih sama. Kalau prepare, send, publish, send itu untuk mengirim ya, publish itu untuk mempublikasikan, yang mana di sini tuh jadi satu ke share ya. Di sini email ya, kemudian share ini untuk membagikan ke orang-orang, kalau email untuk mengirim dokumen kita. Cuman di sini kalau di LKS itu langsung close. Di 2016, 13, atau 19 ini ada tambahan menu ekspor, yang mana memudahkan kita untuk merubah dokumen yang sudah kita ketik menjadi PDF. PDF ini sebenarnya sama, dia adalah sebuah dokumen yang bisa dibaca oleh orang lain. Cuman bedanya kan kalau di PDF itu tidak bisa kita edit lagi ya, harus kalau mau ngedit itu harus diekspor ke Microsoft Word dulu. Jadi ya kalau mau ngedit PDF itu harus diekspor lagi ke Microsoft Word. Enaknya PDF itu apa? Kita jadi lebih mudah mengirim data atau mengirim dokumen tanpa ada perubahan format. Kadang kan seperti ini, kita ngetiknya di 2019, 2016, kemudian dibuka di 2007, itu pasti ada kendala, entah formatnya yang berubah atau spasinya yang hilang, seperti itu ya. Tapi kalau kita ngetiknya di 2007 kemudian dibuka di 2016 atau yang ke atas, itu nggak akan ada masalah ya. Selanjutnya pengenalan grup ya, kalau di buku kalian itu adalah ikon pada quick access toolbar. Belum ke grup, ikon yang dinamakan yang ada pada quick access toolbar itu yang ada di atas sini. Di atasnya menu tab ribbon, ini adalah ikon quick access toolbar. Nah, sebetulnya di sini bisa kita setting, yang mana settingnya ada di sini. Bagian pojok kanan, bagian pojok paling kanan, cuma bukan pojok yang sini ya, beda lah. Yang sebelah sini saja, ini kita klik. Nah, ini bisa kita setting mana saja, menu mana saja, atau ikon mana saja yang akan kita tampilkan. Contoh di sini akan saya hilangkan yang menu ini, kertas, kemudian ada kacang pembesarnya, ini namanya print preview ya, print preview. Mana? Nah, ini centangnya saya hilang, maka di sini juga akan hilang. Klik. Nah, otomatis hilang. Kita klik lagi print preview and print, klik. Nah, dia akan muncul. Ini yang namanya quick access toolbar. Kemudian lanjut kepada ikon pada tab ribbon home. Nah, ikon pada tab ribbon home ini yang ada di sini, ini adalah
menu tab ribbon home, karena saya ngekliknya di menu home ya, keluarnya adalah tab ribbon home semua. Di sini dibagi beberapa grup yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang namanya clipboard, font, paragraph, stylist, dan editing. Tidak ada yang berubah di sini dan semuanya sama. Kemudian ada yang namanya tab ribbon insert, itu juga sama. Tab ribbon ini insert ya, ini insert. Mungkin di sini ada beberapa perbedaan, ada tambahan seperti media, ini online video. Ini juga baru di 2016. Kalau di 2007 ini belum ada sebenarnya. Kalau menu insert itu belum ada. Ya, belum ada di sini. Dan kemudian yang paling signifikan yang biasanya anak-anak pakai itu adalah clip art. Nah, di 2007 pasti ada menu clip art di sebelah sini. Cuman ini sudah 2016 atau 2013 ke atas sampai 2019 ini clip art sudah tidak ada, diganti dengan menu ikon. Ini kalau ikon kalau nggak salah hanya ada di 2019, 2016 belum ada ikon. Yang mana ikon ini banyak ya, seperti ini menu ikon. Contoh saya ambil yang ini, piano mari main. Nah, enak ya lagunya ya, asik. Ini piano, ini hanya sekedar gambar ilustrasi atau gambar hitam putih, dan ini bisa kita format ya, kita format atau kita rubah, entah itu warnanya ya, seperti ini kita pakai hijau, biru, kuning, abu-abu, oranye, biru lagi, dan hitam, seperti itu. Tapi tidak akan kita bahas di sini karena tidak ada di pelajaran, nanti saya dimarahi sama bapak kepala. Langsung kita lanjut pada halaman 8, masih pengenalan tentang grup, yang mana selanjutnya adalah pack layout. Nah, untuk pack layout ini, kalau di sini ini namanya layout ya, tapi kalau di 2007 itu tetap namanya pack layout. Kalau di 2013 ke atas sudah berganti layout. Sama, ini untuk pengaturan apa saja? Ini untuk pengaturan kertas. Contoh di sini ada yang namanya pack stub. Pack stub ini untuk pengaturan kertas, mulai dari size-nya, ukuran kertasnya, kemudian orientasinya, dipakai berdiri atau tidur, seperti ini ya. Kalau perbedaannya berdiri sampai tidur, kita perkecil, kita ganti size-nya pakai size legal seperti ini yang namanya orientasi landscape. Tapi kalau potret, ini potret. Tapi kalau kita pakai landscape, itu kertasnya akan tidur seperti ini. Kemudian ada yang namanya margin. Margin ini untuk mengatur batas pengetikan ya, kita perbesar lagi ukurannya dulu. Nah, yang namanya margin itu batas pengetikan. Ini adalah titik mulai pengetikan ya, seperti ini. Gak kelihatan ya, kita perbesar. Ini adalah awal pengetikan. Tapi kalau marginnya kita rubah, kita perkecil lagi biar kertasnya kelihatan. Nah, seperti ini kertasnya kan kelihatan. Ini adalah titik awal. Marginnya kita ganti seperti ini, narrow, atau ukurannya 1,27. Nah, maka dia lebih ke sisi paling ini, batas dari ini tepi kertas ya. Iya, tepi kertas. Kalau kita pakai yang tadi ini ya, 2,5. Nah, dia ada di bawah sini. Tadi kan di sini. Lupa di sini. Ini untuk margin itu untuk pengaturan batas pengetikan. Jadi batas awalnya hingga batas akhir, sampai batas bawahnya dan atasnya juga diatur. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba beberapa menu di sini yang akan kita pelajari bersama, yaitu menu tab
ribbon home pada bagian clipboard pada bagian grup font ya. Ini grup font yang mana ada font sis. Ini kita praktekkan dulu. Sepertinya saya akan mengetik contoh anak MI Lurus Syafi'i yang laki-laki tampan semua. Ini. Nah, untuk merubahnya atau kita bermain pada efek yang lainnya, ini kan ada efek, kemudian ada perubahan gaya atau perubahan ukuran. Ini sebelum kita melakukannya ada yang namanya kita seleksi dahulu seperti ini ya. Caranya bagaimana? Ada mouse, kan mouse itu ada dua tekanan, dua tekanan, ada dua tombol ya, kanan dan kiri. Kita klik yang kiri di sini, kemudian klik, namun ditahan ya, ditahan seperti ini, ditahan. Nah, ditahan ini kita tarik ke sebelah kanan. Ini yang dinamakan seleksi. Nah, dari sini bisa kita atur ini namanya gaya font, bisa kita rubah di sini. Saya pakai yang namanya Algarian. Nah, ini Algarian, dia berubah. Atau kita pakai yang Latin, ada. Kita cari dulu di sini. Kita scroll ke bawah ini ya. Bisa pakai ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada satu Latin, cuma ini tidak gitu mudah dibaca. Ini ada lagi. Ini kita pakai yang cari yang mudah dibaca. Seperti ini aja. Ini adalah huruf Latin. Kemudian yang sampingnya font, ini ada font sis. Ini untuk merubah ukuran dari font seperti ini. Kelihatan ya? Ini sama sih. Yang sampingnya insert font size, increase increase font size. Kemudian yang sampingnya lagi ada decrease. Kita coba sama ya. Ini untuk memperbesar, sementara yang sampingnya untuk memperkecil. Nah, ini untuk merubah ukuran menjadi kapital semua seperti ini, atau kapital hanya di depan saja seperti ini ya. Kemudian ini untuk menghapus semuanya menjadi lebih seperti tadi ya. Ini yang namanya clear all formatting, artinya akan menghapus semua format yang sudah kita pakai tadi. Kita kembali lagi. Kemudian di sini ada bold, ini untuk menebalkan font. Kita rubah dulu fontnya, kita pakai Calibri tadi biar kelihatan ya. Kita pakai bold, kita klik. Nah, kelihatan ya, dia sedikit lebih tebal. Kemudian ada yang italic, ini untuk memiringkan tulisan. Kita klik, maka tulisan semuanya ini akan menjadi miring seperti ini ya, miring ya. Kemudian ada underline, ini untuk memberi garis bawah, artinya garis bawah yang ada di bawah teks seperti ini. Nah, ini adalah garis bawah. Semuanya kalau kalian mau memakai ini harus diseleksi dulu seperti ini ya. Kalau nggak diseleksi maka tidak akan ada perubahan. Berapa kali pun kalian menekan ikon-ikon ini nggak akan perubahan kalau belum diseleksi. Kemudian ada strike stroke, ini untuk memberi garis tengah di tengah-tengah teks ini, jadi nanti kelihatannya seperti ini. Nah, ini strike stroke. Kemudian ada yang namanya subscribe. Ini contoh kalau saya pakai apa namanya sentimeter kubik ya, kalau nggak salah, nggak begitu paham matematika, maaf ya. Kubik ada dua seperti ini. Ini duanya kan kita taruh di atas. Nah, ini kita pakai yang namanya superscript. Kita klik, nah dia akan menjadi kecil di atas.
Tapi kalau kita pakai yang subscribe, dia akan kecil di bawah seperti ini ya. Untuk menghilangkan kita tinggal klik lagi, maka dia akan menjadi ukuran normal. Seperti itu gunaannya. Kemudian ada yang namanya text effect and typography. Mungkin di 2007 belum ada ini. Saya lihat lagi di LKS untuk tab ribbon home. Oh iya, belum ada. Hanya ada pewarnaan untuk teks dan highlight ya. Highlight ada ini, highlight. Ini ya highlight. Jangan kita coba saja, nggak ada salahnya kan kita mencoba. Di sini kita coba pakai text effect yang mana ya? Yang ini. Nah, jadi lebih bagus, lebih cantik ya. Sip. Kemudian kita beri warna ya, background untuk teksnya kita beri warna hijau. Teksnya sendiri kalau kita sudah memberikan efek seperti ini sedikit memberi warna pada tengah-tengah yang warna putih ini ya, seperti ini. Nah, kita upload dulu semuanya ini, dan kita cari warna untuk teksnya. Kita cari warna apa ya, tadi kan sudah hitam, seperti ini. Kalau hitam kita pakai yang hijau, tapi akan kontras dengan yang backgroundnya. Kita pakai yang merah ya. Tapi kalau merah warna di sampingnya nggak akan kelihatan. Yes, kita pakai yang hitam. Nah, jadinya nanti seperti ini. Udah, sekian dari Pak Seha, semoga bermanfaat. Jika ada yang punya laptop atau komputer di rumah, silakan untuk mencoba atau mengetik sesuatu ya untuk belajar. Kalau memang sudah bisa, nanti hasilnya bisa difoto dan dikirim ke Pak Seha. Sekian dari Pak Seha, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.